Kristen Elim, apa kabarnya? Apakah kalian baik-baik saja? Kakak bersyukur kakak masih bisa bertemu dengan adik-adik Kristen Elim dalam setiap renungan kita. Dan biarlah damai Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita, memenuhi hati kita, sehingga kita melimpah dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, kakak undang kita untuk kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum itu kita angkat satu pujian seperti palungan. Kita katakan pujian kita sebab Natal tak akan berarti tanpa Yesus. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Telah di hatiku karena bersama-Mu, Yesus, rasakan indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, karena pertolongan Tuhan kami masih ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus hidup kami berarti, hidup kami bermakna. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami membaca kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami hidupi kebenaran firman itu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik SD Kristen Elim, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Aku ulangi lagi, Injil Matius pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segala sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah,
bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, bahwa kita tidak bisa memiliki tujuan tanpa Tuhan menunjukkan kepada kita tujuan kemana hidup ini harus kita pergi. Adik-adik SD Kristen Elim, kakak yakin dan percaya ketika kalian bersekolah di SD Kristen Elim, itu suatu tujuan Tuhan dalam kehidupan adik-adik SD Kristen Elim. Sehingga ketika adik-adik bersekolah di SD Kristen Elim, di situ adik-adik boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dan kakak percaya itu, adik-adik SD Kristen Elim memiliki tujuan hidup, memiliki masa depan di dalam Tuhan. Karena oleh karena Tuhan, sehingga membawa adik-adik SD Kristen Elim datang bertemu dengan Tuhan. Nah, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan tentang orang-orang Majus ini, orang-orang yang berasal dari timur yang datang ke Yerusalem, Bethlehem. Apa tujuan mereka? Kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, apa yang kita perlu belajar dari orang-orang Majus ini yang datang bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan anak yang baru dilahirkan, Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini, membawa sukacita, damai itu datang ke dunia, sehingga sampai saat ini kita bisa merasakan damai di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu adik-adik, apa yang perlu kita belajar dalam hal ini? Kakak mau bagikan kepada adik-adik. Yang pertama, yang perlu kita belajar dari orang-orang Majus ini adalah hal yang paling terpenting, hal yang mencari keberuntungan kita adalah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Jadi tidak semua orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa belajar dari orang-orang Majus ini. Tidak semua orang yang bisa datang menemui bayi Yesus. Hanya orang-orang Majus yang datang bertemu dengan bayi Yesus. Dalam hal ini, kakak memberitahukan kepada kita semua, firman Tuhan memberitahukan kepada kakak, juga kepada adik-adik bahwa Tuhan menuntun orang-orang Majus untuk datang bertemu dengan bayi Tuhan Yesus. Itu adalah sukacita yang besar. Itu adalah suatu pilihan yang orang lain tidak bisa temukan itu. Orang lain tidak bisa dapatkan itu. Hanya daripada orang-orang Majus ini yang datang bertemu dengan kita. Jadi adik-adik, apa yang perlu kita dapatkan dalam hidup kita adalah bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan secara pribadi, poin yang kedua adalah kita memiliki tujuan lebih daripada kehidupan kita sebelumnya. Mungkin orang-orang Majus ini sebelum mereka bertemu dengan Tuhan, mungkin kehidupan mereka tidak sama seperti orang-orang yang telah kehidupan mereka tidak sama seperti sesudah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena di situ dikatakan bahwa di ayatnya yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa yang kita perlu belajar dari sini? Sebelum mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka tidak tahu apa artinya penyembahan. Mereka tidak tahu apa artinya ketika berada di hadapan Tuhan, apa yang harus mereka lakukan. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Tuhan, Tuhan memimpin mereka. Bertemu dengan Tuhan, mereka menyembah. Di situ mereka menyembah, mempersembahkan apa yang mereka miliki, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kakak bisa ambil suatu kesimpulan, suatu hal penting yang perlu kita pelajari di sini adalah ketika kita bertemu pribadi sama Tuhan, hidup kita berubah lebih daripada sebelum kita bertemu dengan Tuhan. Jadi kakak bisa simpulkan bahwa orang-orang Majus ini mereka berubah ketika mereka bertemu dengan Tuhan. Jadi adik-adik, poin yang paling terpenting adalah Tuhan menuntun kita untuk bertemu dengan
Tuhan. Di situ dikatakan bahwa mereka melihat bintang itu, mereka melihat bintang di mana anak itu lahir, yaitu bayi Tuhan Yesus. Dan ketika bintang itu menuntun mereka dan berhenti tepat di atas anak itu atau bayi Tuhan Yesus lahir. Jadi kakak bisa ambil suatu kesimpulan bahwa Tuhanlah yang menuntun mereka datang bertemu dengan bayi Tuhan Yesus. Di situ ada sukacita yang besar, damai yang besar melingkupi mereka sehingga mereka penuh dengan sukacita. Adik-adik, SD Kristen Elim, itu saja yang dapat kakak sampaikan. Terus hidup di dalam Tuhan, terus undang Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Pasti masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah sediakan itu karena Tuhan terus menuntun kita untuk memegang tujuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bersatu di dalam doa, kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Penuhi hati kami dengan damai Tuhan, sehingga di mana saja kami berada, di situ ada damai Tuhan, dan di mana saja kami tempati, orang-orang boleh dapat merasakan damai itu, oleh karena Tuhan Yesus tinggal di dalam kami. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan setiap aktivitas kami di hari ini, biarlah Tuhan tolong kami, pimpin kami, sehingga kami bisa terus berjalan dalam kehendak Tuhan, menuju pada tujuan yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan, berkati juga adik-adik SD Kristen Elim, biarlah mereka bertambah-tambah dalam kehidupan, mereka bertambah-tambah dalam hikmat, kepintaran, akal budi yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga di mana saja mereka berada, mereka berbeda dengan anak-anak seusia dengan mereka dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan, guru-guru juga yang mengambil bagian dalam pelayanan di SD Kristen Elim, biarlah Tuhan kembalikan apa yang menjadi bagian mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tetap semangat adik-adik, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Jingle bell, bell, bell.